chapter 1067 dengan judul Pang-Record. Cover kali ini yaitu terlihat Jorge dan Caesar mulai berkelahi. Bab dimulai dengan penasaran Bonnie yang terkejut melihat kepala Vegapunk saat ini. Dia mengatakan sebelumnya kepalanya besar, kenapa menjadi seperti itu sekarang? Luffy pun berkata, "Paman, kepalamu terpenggal, apakah itu artinya kau itu bodoh?" Vegapunk geram mengatakan, "Sialan kau bocah, jangan meremehkan kami." Dengan geram Vegapunk menjelaskan semuanya. Dia lahir dengan otak jenius, tapi dia juga makan buah iblis bernama Nomi Nomi. Buah tersebut memungkinkan otak Vegapunk untuk menyimpan informasi tanpa batas, tetapi otaknya juga tumbuh lebih besar dengan data yang diserap. Bagian atas telur raksasa di Pulau Egghead seluruhnya terdiri dari otak Vegapunk dan masih terus berkembang. Bagian telur itu disebut Pang-Record. Pang-Record diperbarui setiap hari dengan data tambahan dari Vegapunk dan 6 Vegapunk lainnya. Sedangkan Vegapunk yang asli terkait dengan Pang-Record dengan antena apel di kepalanya. Vegapunk mengatakan bahwa jika aku terpisah, antena ini akan menghubungkannya melalui gelombang psikis. Vegapunk menjelaskan juga mengenai 6 Vegapunk. Vegapunk berkata, "Tadi kalian pernah bertemu dengan seorang gadis bukan? Itu tiruanku. Masing-masing ahli dalam elemen-elemen yang diperlukan. 6 orang digabungkan memiliki kepribadian yang sama denganku. Sehari sekali aku mensinkronkan pengalaman dan ilmu mereka melalui Pang-Record. Kepribadian dan tugas mereka terpisah, tetapi pengalaman mereka masing-masing berharga." Jinbe mengatakan, "Apakah mereka memiliki otak yang sama denganmu? Ini adalah dunia yang sulit dipahami." Vegapunk melanjutkan perkataannya, "Anggap saja seperti menggunakan perpustakaan yang sama. Misalnya, jika setiap orang di dunia dapat mengakses otakku, seolah-olah seluruh umat manusia telah memperoleh ilmu dariku. Dan juga jika umat manusia secara timbal balik dapat memperbarui Pang-Record, adalah mungkin untuk menciptakan lautan pengetahuan yang jauh melampaui otakku. Otak ini suatu hari nanti akan dapat dibagi dengan seluruh umat manusia." Jadi Vegapunk menjelaskan kepada Jinbe tentang bagaimana dia ingin mengembangkan Pang-Record ke tingkat yang dapat diakses dan diperbarui oleh siapapun dengan informasi mereka sendiri. Jinbe mengatakan itu bisa menjadi buruk karena beberapa orang dapat menambahkan pikiran bias mereka. Lalu Bonnie yang kesal terhadap Vegapunk soal ayahnya, dia menggunakan pedang cahayanya atau lightsaber dengan menyerang Vegapunk. Tetapi pedang cahaya juga merupakan penemuan yang gagal karena menarik serangga. Bonnie yang mendengar serangga menjadi takut sehingga dia pingsan. Vegapunk mengatakan ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Bonnie, tapi saat ini dia pingsan. Vegapunk bertanya Luffy yang datang dari Wano soal naga selain Kaido. Lalu dia membahas soal buah iblis milik Momo. Dia mengatakan bahwa buah iblis naga Momonosuke sendiri dianggap gagal dan juga karena warna naganya. Warna naga Momo adalah pink. Vegapunk adalah seorang perfeksionis, sehingga dia menganggap bahwa naga merah muda adalah sebuah kegagalan. Kemudian Luffy bertanya soal robot kuno itu. Kemudian Vegapunk menjelaskan juga soal robot kuno yang ditemukan Luffy dan rombongannya. Vegapunk mengatakan itu adalah raksasa logam legendaris yang menyerang Marigos 200 tahun yang lalu. Jinbe, Luffy, dan Chopper terkejut. Vegapunk melanjutkan perkataannya dan mesin itu mungkin dibuat jauh lebih dari 900 tahun yang lalu. Aku tidak tahu alasan pembuatannya. Aku mendengar bahwa tidak ada kerusakan karena kekurangan energi. Para peneliti saat itu terkejut dengan ilmu yang belum diketahuinya. Pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan sepenuhnya, tapi karena rasa penasaran mereka, para peneliti tidak melakukan itu. Itu masih di sini karena informasinya diwariskan dari generasi ke generasi para peneliti. Pemerintah tidak mengetahui keberadaannya yang sekarang. Di sisi lain, Robin mengatakan pada tahun yang sama, yaitu 200 tahun yang lalu, terjadi insiden diskriminasi manusia ikan. Saka menjelaskan juga tentang robot itu. Kemungkinan robot itu memanjat Redland untuk menyerang Marigos. Dan kami membuat Vega Force 01 berdasarkan semua yang kami pelajari darinya. Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat aku tiru dengan sains milikku.
Aku tidak percaya itu adalah tentara mesin yang dibuat 900 tahun yang lalu. Di sini rombongan Robin melihat di monitor keadaan Luffy dan lainnya. Lalu Vegapunk ingin memberi sesuatu kepada Luffy. Vegapunk berkata, "Luffy topi jerami, pertemuan kita di sini pasti sudah takdir. Maukah kau membantu membawaku pergi dari pulau ini? Kita pindah ke tempat Lucy dan CP0." Mereka tiba di Egghead dan meminta akses ke pulau untuk mengembalikan Serafim Kuma. Lucy menerima laporan bahwa Bonnie terlihat di dekat area tersebut. Lucy bilang dia wanita yang menyusahkan karena dia kabur berkali-kali. Tapi pemerintah dunia tidak berguna lagi untuknya, jadi mereka bisa membunuh Bonnie jika mereka menemukannya. Vegapunk Sokka menolak akses CP0 dan menyuruh mereka meninggalkan Serafim di sana. Suasana menjadi heboh karena kedatangan mereka. Kemudian Sokka Vegapunk memerintahkan yang lain untuk bersiap berperang. Kita pindah tempat lagi. Kita berada di Pulau Kamabaka. Kuma yang dalam perbaikan. Secara tiba-tiba Kuma bangkit dan mulai berlari meski kondisinya rusak. Monkey D. Dragon mengatakan mau kemana dia. Secara tiba-tiba berlari menjauh dari kita. Ivankov berkata, "Tetaplah bersama kami Kuma. Pertempuran pasukan revolusioner kita baru saja dimulai." Dan akhir bab untuk kali ini, dan minggu depan libur chapter kali ini guys. Dan jadi teman-teman, robot kuno yang ditemukan Luffy berusia sangat tua dan Vegapunk meneliti robot tersebut bahan bakar apa yang digunakan robot kuno tersebut. Dan bahan bakarnya tidak ditemukan di era sekarang, dan 200 tahun yang lalu soal robot itu ternyata memanjat Redland untuk menyerang Marigos, yang artinya robot digunakan oleh kerajaan kuno dalam peperangan pada saat itu. Saat ini Vegapunk membuat Vega Force 01 untuk meniru robot kuno tersebut, namun sayangnya Vegapunk tidak menemukan sumber energi apa yang digunakan robot itu. Dan untuk kepala Vegapunk, di mana awalnya ketika dia bertemu Dragon, kita diperlihatkan kepalanya menonjol ke atas atau besar di chapter sebelumnya. Namun saat ini di usianya yang tua, kepalanya diubah menjadi sebuah antena apel. Jadi Vegapunk yang membuat dirinya menjadi seorang cerdas bisa menyimpan banyak memori di kepalanya dikarenakan dia telah memakan buah iblis juga yang bernama Nomi Nomi, di mana bisa menyimpan informasi tanpa batas, tapi resikonya yaitu semakin banyak otak menyimpan sebuah informasi, maka semakin besar kepalanya. Oleh karena itu dia memindahkan kepalanya di atas telur raksasa yang disebut Pangrecord, yang hingga saat ini terus membesar. Informasi yang dia dapat dari 6 Vegapunk dan Vegapunk yang asli menyimpannya di Pangrecord. Jadi antena apel itu menyerap informasi dan transfer ke Pangrecord. Dan saat ini CP0 tiba di Pulau Egghead. Kemungkinan akan menjadi sebuah pertarungan di mana kebetulan di situ ada kelompok Yonko Mugiwara. Dan paling besar kemungkinan yang akan bertarung di awal nanti adalah Zoro dan Brook. Karena saat ini mereka berdua tinggal di kapal Sanigo. Dan sampai di sini untuk reviewnya manga One Piece 1067. Sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.